siap datang memuji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Kita boleh bangkit berdiri, kasih tos kiri kanan kita. Ucapkan Tuhan Yesus begitu mengasihi. Tuhan Yesus begitu mengasihi. Haleluya. Mari sama-sama kita datang dengan hati yang bersuka cita di hadapan Tuhan. Kamu mudah-mudahan sesiap beribadah mulai via live streaming. Berikan hatimu dengan sukacita. Haleluya. Kami generasi yang telah Kau pilih untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Generasi pilihan Tuhan. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Tetap naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang berkuasa. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit bahkan nanti. Kuasanya dalam kami, minyak baru mengurapi. Kami terus bangkit bahkan nanti. Sebab kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Angkat suaramu dengan iman, katakan tetap naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang berkuasa. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit bahkan nanti. Kuasanya dalam kami, minyak baru mengurapi. Kami terus bangkit bahkan nanti. Dan inilah keinginan kami Tuhan, melayani Tuhan, beritakan firman Tuhan yang besar telah menang.
Mari sama-sama kau mudah-mudahan Yesus. Satu suara kita mau tinggikan Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Masih tetap jemaat Tuhan lebih dahsyat lagi, come on. Tinggi namamu dipuji, hormat bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Oh, dan sorak dengan segenap hati, bila Raja keagungan. Lebih dahsyat lagi benar Yesus, come on. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Mari yang mengasihi Tuhan di atas kepala, kasih tepuk tangan pengagungan. Haleluya, Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saya boleh tatan yang bersuka cita diberkati Tuhan tempat ini. Masih semangat puji nama Tuhan benar Yesus. Masih semangat puji nama Tuhan. Boleh lebih meriah lagi, kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang memelihara setiap kita. Dia pelihara setiap kita. Dia tak pernah meninggalkan setiap kita. Terus kami mau datang dengan hati mengucap syukur ya Allah. 1, 2, 3, come on. Kini kami datang ke bait-Mu ya Roh Kudus. Sama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorak, kan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kembali sama-sama lebih dahsyat, datanglah ke bait Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka-cita, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah kebaikan Tuhan, baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Dengan hati yang bersyukur katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setia Tuhan, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
untuk selamanya. Kasih setianya masih tetap jemaat Tuhan lebih dahsyat lagi. Come on, bersyukurlah. Mari bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Untuk selamanya kasih setianya, bersyukurlah. Sebab Kau begitu baik selamanya, bahwasanya sampai selamanya, bahwasanya selamanya. Oh kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya, bahwasanya ku selamanya, bahwasanya ku selamanya. Kasih setianya, yang bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat. Kembali kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya percaya kita punya Tuhan yang baik. Lambaikan tangan kita lebih lagi bagi Tuhan. Kita kasih sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita mau kembali datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita. Sama-sama kita mau satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang telah menyelamatkan setiap kami, dan Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Sebab bahwasan-Mu, kasih setiamu sampai selama-lamanya ya Tuhan. Maka apapun yang boleh kami alami, kami mau nyatakan bahwa Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Maka di saat yang indah, kami mau kembali datang mempersembahkan pujian sembah kami yang terbaik bagi Tuhan. Maka kami mau serahkan setiap doa, pengharapan kami hanya di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Berkati siapapun yang datang beribadah. Tuhan melawat kami dan Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama Bonerkes kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Ditinggikan dan dipuji, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi
tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Panggil nama Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, kami sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Kami menaikkan sembah kami Tuhan, sembah dan puji dalam hati
hadiratmu Tuhan Yesus. Sembah dan puji, penuhi Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi sembah puji, sembah dan puji, penuhi bersyukur kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat. Terima kasih. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how
great, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. Sebab namamu besar Tuhan. You're the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Balik lebih lagi. You're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. Dengan segenap hati kita katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Sebab tiada seperti-Mu Tuhan. How great is our God. Kau ajaib, Kau yang sanggup berkuasa bagi kami. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Dia segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. How great
Tuhan yang sanggup menyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Maka apapun di sore hari ini yang menjadi keadaan kami mau selalu percaya, kami mau tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami, inilah sembah kami. Biar segala dan hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada minyak anggur yang tidak dirusakkan. Yang percaya generasi benar bersama-sama kita mau katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat kembali sahabat-sahabat pemuda Mulerges pada sore hari ini. Sebelum kita diberkati lebih lagi, mari sama-sama kita mau saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Orang yang membawa damai adalah orang yang mau menghadapi atau mengatasi atau menyelesaikan suatu persoalan secara tuntas. Juga adalah seorang yang bisa membawa diri dengan baik dan menciptakan suasana menyenangkan. Kita harus bisa menjaga sikap, perkataan, dan tindakan. Kita melepaskan pengampunan akan membuat kita lebih mudah dalam mengendalikan hati untuk marah. Kendalikan hati terhadap marah. Marah yang tidak terkendali akan merugikan diri kita sendiri. Karena itu kendalikan dengan berdoa pada Tuhan agar mendapat ketenangan hati, lalu lepaskan pengampunan dan fokus kepada kebaikan Tuhan Yesus. Kendalikan hati kita terhadap dendam. Dendam merupakan belenggu yang akan mengikat hidup kita dalam kebencian. Mari lepaskan dendam dan sakit hati dengan mengampuni, maka kita akan berjalan dalam kedamaian hati. Kendalikan hati terhadap menghina orang lain. Penghinaan adalah hal yang negatif dan kejam. Karena sekalipun kita manusia berdosa, manusia yang hina sebetulnya di mata Tuhan, kita ini berharga. Dan Yesus datang untuk ciptaannya. Kendalikan hati dari tinggi hati. Kesombongan akan meracuni hati kita dan awal mula kehancuran. Rendahkan hati dan libatkan Tuhan dalam setiap usaha kita, maka Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Video khotbah selengkapnya dapat disaksikan YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama sahabat pemuda yang terkasih dalam Tuhan di sore hari ini. Sebelum kita diberkati lebih lagi, kita mau diberkati kembali melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Percaya kepada Kedaulatan Allah pada Masa Krisis. Dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati semua jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu, Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya, percaya kepada kedaulatan Allah pada masa krisis. Yang pertama, perkatakan firman Tuhan selalu dalam Mazmur 46 ayat 4 sampai 5, dalam 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25, dan Matius 4 ayat 4. Firman Tuhan menegaskan bahwa kita hidup bukan dari makanan lahiriah saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan pasif, dan mulailah bertindak dengan mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan firman-Nya. Latih dan biasakan diri kita untuk menjalani hidup setiap hari hanya berdasarkan firman yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kita hiduplah seperti Yesus hidup. Amsal 11 ayat 17, kita lihat gaya hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengampuni siapa yang harus diampuni. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena pada masa krisis yang sering kita lakukan adalah kita menyalahkan diri kita sendiri. Akibatnya kita terjerat pada perangkap iblis, yaitu kita tidak dapat mengasihi atau mengampuni orang lain. Tuhan mengizinkan kita melewati krisis untuk merubah gaya hidup kita. Siapapun kita di dunia ini, sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat kita. Tuhan Yesus menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Lalu yang ketiga, tetap tenang dan tidak panik. Dalam Yesaya 30 ayat 15,
dan Matius 14 ayat 27. Tidak sedikit kita anak-anak Tuhan jadi panik ketika krisis tiba-tiba datang. Ingatlah, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Kita perlu tenang ketika hadapi krisis. Kita perlu menyediakan waktu kita dan mulai mendengar suara Roh Allah yang akan berbicara, tenanglah. Karena dalam ketenangan kita akan lebih peka mendengar suara Allah. Dan yang keempat, jaga pikiran kita untuk tidak membatasi Allah. Dalam Kolose 3 ayat 2, Roma 12 ayat 2, dan Lukas 22 ayat 42. Kita harus menjaga pikiran kita untuk tidak membatasi Allah. Karena itu, selalu arahkan pikiran kita kepada perkara-perkara Tuhan, kepada perkara-perkara yang di atas. Krisis yang kita lewati sangat menentukan apakah kita akan menuai buah kemenangan atau tidak. Rendahkan diri kita untuk mentaati Allah dan tidak membatasi Allah dengan pikiran kita. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, percaya kita kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Kita percaya setiap kita yang telah mendengar suara gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darmini Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama sahabat pemuda Bonerges, sore hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang telah menuntun setiap kami, yang memanggil setiap kami untuk kami datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih di saat yang indah kami telah menaikkan pujian, sembah kami di dalam hadirat Tuhan. Maka tiba saatnya kami rindu untuk siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka urapi setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali menjadi sia-sia, melainkan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Dan ajar setiap kami ya Tuhan, untuk kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Gary Tengker. Berkati hamba-Mu dalam setiap kata kalimat hamba-Mu, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan juga memberikan kami kemenangan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama saya percaya kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu,
Mari buka hati kita, nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama bermuda menerus. Mari nyatakan bagi Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang mari bersama-sama kita sambut dengan Kristus dalam kasih. Kami menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Saudara, di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang Ini yang kami percaya ya Tuhan, ini yang kami berjanji haleluya. dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang, Ku terima sekarang. terima. Ku terima Sekali lagi katakan, Ku terima sekarang kemenangan darimu. di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau agung luar biasa ya Tuhan, dengan segala perbuatan-Mu
dalam kehidupan kami, sehingga kalau kami boleh melihat seluruh kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, semakin meneguhkan langkah kaki kami bahwa kamilah orang-orang pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami sebentar lagi akan menerima firman-Mu, akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Kami percaya ya Tuhan, bahwa pada sore malam hari ini Engkau akan peluk erat setiap kami, sehingga Engkau membawa kami ke dalam level iman yang mungkin belum pernah kami rasakan. Karena kami percaya ya Tuhan, bahwa kalau kami boleh hidup sampai dengan sekarang ini, pasti karena ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan rancang bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami buka hati kami untuk terima firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk rekan-rekan Boanerges. Shalom. Belum seperti Boanerges biasa yang saya kenal. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, bilang kita disayang Tuhan. Bilang. Supaya kita ingat, kita sadar, memang banyak tantangan, memang banyak masalah, tetapi selama kita sadar kita disayang Tuhan, maka matamu sendiri akan lihat kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, rekan-rekan Boanerges, hanya untuk info, hari Jumat kemarin tanggal merah, betul? Iya, hari Sabtu, hari Minggu ini libur panjang. Tapi saya percaya kalau ada rekan-rekan muda di tempat ini, kaum muda di tempat ini di libur panjang, masih tetap cari Tuhan, maka masa depanmu aman dalam tangan Tuhan. Coba lambaikan tangan sama-sama bilang, masa depanku aman. Bilang. Sama-sama bilang, dalam Yesus. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-39. Kejadian 39. Ayat yang kedua nanti sampai dengan ayat yang keempat. Saya mau bicara tentang satu orang muda yang luar biasa. Tentu saja saya yakin rekan-rekan semua mungkin pernah mendengar namanya Yusuf. Tapi sebelum kita baca, coba angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi, absen Alkitab tinggi-tinggi. Haleluya. Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Termasuk yang lagi ikut ibadah secara online. Tinggi-tinggi. Oke, ikuti doa saya boleh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya baca ayat yang kedua. Nanti rekan-rekan Boanerges baca ayat yang ketiga. Ayat yang keempat kita baca bersama-sama. Kalau saudara sudah di situ boleh bantu saya untuk baca apa judul perikopnya di ayat 1. Nggak ada di sini. Adanya di Alkitab. Apa? Yusuf di mana? Di rumah Potifar. Kita pasti sudah tahu lah cerita bagaimana Yusuf di rumah Potifar. Saya baca ayatnya yang kedua. Dikatakan ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, ayat yang ketiga ya, setelah bahwa maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan katakan amin. Ya saudara, saudara bisa bayangkan ada anak muda terus tiba-tiba dia dibuang ke sebuah tempat namanya Mesir. Lalu kemudian dia dipercaya untuk pegang jabatan. Orang dunia mungkin berkata bahwa itu kebetulan. Ya, orang dunia boleh berkata bahwa itu adalah faktor X. Mirip-mirip mungkin dengan Anda yang ada di sini. Mungkin juga sekolah pas-pasan, begitu kan? Mungkin juga kemampuan kita pas-pasan, tetapi Tuhan percayakan kita untuk sesuatu yang besar. Orang dunia boleh bilang itu faktor X,
Tetapi kita, orang Kristen, khususnya orang Tiberias, kita percaya itu yang disebut dengan urapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Maka saya doa setiap saudara yang hadir di tempat ini, engkau yang melangkah bersama Tuhan punya masa depan yang indah. Coba lihat kiri kanan, lihat, perhatikan mukanya dulu baik-baik. Mumpung masih di gereja. Karena 5 tahun dari sekarang, siapa tahu 5 tahun dari sekarang, ya, yang di sampingmu itu akan menjadi direktur di sebuah perusahaan, ya kan? Bisa jadi mungkin menteri, anggota DPR, gitu kan? Atau siapapun itu. Makanya saudara saya mau bilang, mumpung lagi di sini, bergaul baik, bergaul akrab. Kenapa? Karena kita percaya siapapun yang ikut Tuhan, sama-sama bilang, ikut Tuhan. Percayalah engkau punya masa depan yang indah. Sekali lagi berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka tema khotbah saya pada sore hari ini adalah Design Your Destiny. Apa tema khotbahnya? Design Your Destiny. Rekan-rekan, sebenarnya destiny ini kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang enak didengarnya. Kenapa? Karena destiny itu seperti takdir. Iya kan? Takdir. Oh, kita sudahlah hidup begitu-gitu saja karena Tuhan sudah menentukan takdir hidup kita. Kan begitu? Saudara yang terkasih, harus diingat bahwa kita orang Kristen percaya bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama bilang pasti yang terbaik. Nah, coba kita lihat dulu, ini persepsi yang kurang tepat tentang destiny. Destiny itu banyak orang yang menganggap itulah nasib yang sudah tetap. Saudara, rekan-rekan, ini konsep yang salah. Kenapa? Karena apa yang engkau dapat nanti itu hasil daripada keputusanmu. Sama-sama bilang, keputusan saya. Gini. Tuhan sudah kasih rancangan yang indah. Tuhan sudah kasih tiket yang bagus. Pertanyaannya, kita berangkat atau enggak kan tergantung kita. Kita yang putuskan mau ambil tiketnya atau enggak. Yang paham anggukan kepala. Yang belum paham pura-pura saja anggukan kepala. Ya kan? Yang kedua, lihat. Banyak orang yang berkata bahwa destiny, tujuan hidup kita itu bisa tercapai tanpa Tuhan. Ini persepsi yang salah. Destiny itu, apalagi yang biru itu, hanya soal sukses pribadi. Destiny, tujuan hidup kita bisa ditentukan oleh orang lain. Dan ini persepsi yang salah. Destiny itu, tujuan hidup rancangan Tuhan tergenapi, itu terjadi secara instan. Ingat rekan-rekan, kalau ini semuanya gampang, proses Tuhan itu mudah, maka semua orang pasti bisa. Kan begitu. Tetapi ini yang saya mau bilang, saya ngomong pahitnya aja langsung. Proses Tuhan itu gak enak. Betul? Ya. Saya ulang ya. Proses Tuhan itu gak enak. Makanya hanya orang-orang tertentu yang bisa melewatinya. Benar? Kenapa? Karena kalau proses Tuhan itu enak, maka semua orang pasti lulus. Tetapi saya percaya proses Tuhan itu gak enak. Bisa bayangkan Yusuf, saya mau tanya dulu, yang khianati Yusuf siapa? Saudaranya? Orang yang paling dekat, benar kan? Ini yang saya mau bilang buat setiap rekan-rekan saudara di tempat ini. Mungkin Tuhan izinkan orang-orang yang paling dekat dengan engkau untuk memproses dirimu. Dan itu adalah momen-momen yang paling menyakitkan. Tetapi ingat satu hal, selama kita lihat rancangan Tuhan, maka percayalah Tuhan sendiri yang akan terus memegang erat tangan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan sedang memproses kita, mencapai destiny-nya kita, apa sikap kita? Bagaimana kita bisa mendesain, ya, kita bisa mencapai rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita mau langsung belajar saja. Slide boleh ayatnya? Coba lihat ayatnya yang ke-9. Dikatakan demikian, ini waktu Yusuf di rumah Potifar, dia digodain oleh istrinya Potifar. Lalu Yusuf menolak, Yusuf bilang begini, bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan oleh Potifar. Ya, suamimu. Ini Yusuf lagi ngomong sama istri yang menggoda itu. Kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Kurang lebih Yusuf mau bilang begini, semua ini aku bisa. Cuma satu-satunya yang tidak akan aku sentuh adalah engkau, istrinya Potifar. Coba baca kalimat berikutnya. Bagaimanakah? 3, 2, ya. Bagaimanakah mungkin aku dan berbuat dosa terhadap Allah. Maka langsung saja slide yang pertama. Kalau engkau mau punya masa depan rancangan Tuhan tergenapi dalam kehidupanmu, yang pertama, taat
pada perintah Tuhan. Senggol kiri kanan, bilang sama dia taat, bilang. Iya, taat. Harus taat pada perintah Tuhan. Coba lihat dulu semua ke depan. Saya mau tanya. Orang yang tidak berbohong itu, apakah sudah jaminan 100% dia adalah orang yang jujur? Rekan-rekan kan bukan pertama kali dengar khotbah saya kan? Ulang-ulang. Kalau saya nggak bohong nih, jangan saya lah, yang lain. Kalau ada orang nggak bohong, apakah sudah pasti dia orang yang jujur? Kenapa enggak? Gini, kan saya sering bilang kalau saya tanya mah jawab aja, jawaban Anda tidak menentukan masuk surga atau neraka. Saya balik lagi, kalau ada orang selama dia ujian tengah semester, akhir semester, dia nggak nyontek, apakah jaminan dia orang yang jujur? Kenapa? Berarti dia nggak nyontek ada alasan lain. Apa alasannya? Kok nggak nyontek kepepet? Alasannya apa? Apa alasan orang tidak nyontek selain dia takut Tuhan? Takut ketahuan atau temennya nggak dipercaya? Ya, jawabannya salah. Artinya ini yang saya mau bilang, orang yang kelihatannya baik belum tentu hatinya benar. Yang nangkep anggukan kepala. Orang yang nggak bohong belum tentu orangnya jujur. Bisa jadi dia nggak mau bohong karena takut ketahuan. Benar? Yang sudah pacaran lambaikan tangan. Di gereja loh ini. Yang sudah punya pacar lambaikan tangan tinggi-tinggi. Oh kan gitu kan. Yang sudah punya pacar tapi tidak diakui pacarnya lambaikan tangan. Ya. Yang sudah punya pacar, yang laki-laki atau perempuan, Anda nggak ngelirik sama cewek lain atau cowok lain kan? Pertanyaannya, Anda yang nggak ngelirik cewek atau cowok lain, apakah jaminan Anda orang yang setia? Enggak. Bisa jadi Anda nggak ngelirik, kenapa? Nggak punya kesempatan, benar nggak? Ini yang saya mau bilang. Itulah yang membedakan kita, orang-orang yang taat sama Tuhan, sama orang-orang yang terpaksa kelihatan taat. Mudah-mudahan saudara nangkep. Coba tanya kiri kanan, bilang sama dia, taat beneran atau terpaksa taat? Coba tanya. Saya percaya Boanerges ini adalah orang yang benar-benar taat sama Tuhan. Karena kalau engkau benar-benar taat, hatimu taat, nggak perlu disuruh, engkau pun pasti akan taat sama Tuhan. Ingat ya, kekudusanmu bukan ditunjukkan ketika banyak lampu menyorot dirimu. Kekudusan hidupmu tidak ditentukan ketika banyak mata yang melihat gerak-gerikmu. Kekudusan hidupmu ditentukan justru ketika tidak ada orang yang melihatmu. Makanya saudara, Yusuf lihat tuh. Yusuf itu dia punya kesempatan gak buat dosa? Punya. Tetapi kenapa dia tidak mau melakukan dosa? Taatnya itu beneran dari hati. Sama-sama bilang, taat dari hati. Bilang. Iya saudara, harus taat dari hati. Nah ini yang saya agak khawatir. Kenapa? Saudara yang terkasih, ada banyak sekali rekan-rekan muda sekarang ini. Wih, kalau lagi ibadah mantapnya luar biasa. Tetapi pada akhirnya mereka ibadah tapi tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ini yang saya mau bilang rekan-rekan yang terkasih. Maka engkau harus benar-benar ketaatanmu sama Tuhan itu tergantung kedekatanmu sama Tuhan. Engkau harus benar-benar dekat sama Tuhan supaya engkau taat. Engkau harus benar-benar hidup dalam firman-Nya supaya engkau taat. Syarat taat kan harus baca buku manual kan? Benar ya? Makanya saudara, rekan-rekan Boanerges, saya akan coba survei lagi di tempat ini. Yang pernah baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu sampai selesai, lambaikan tangan. Kejadian sampai Wahyu selesai ya. Puji Tuhan, 16.000 orang. Iya. Yang perasaan. Pak Pendeta, kayaknya perasaan udah selesai, lambaikan tangan. Kenapa perasaan? Karena bacanya lompat-lompat. Kadang Matius, mundur Maleaki, mundur lagi Nehemia, maju Yohanes, mundur lagi kemudian kitab Ezra. Tapi Pak Pendeta, kayaknya kalau saya ukur-ukur, kayaknya perasaan saya udah selesai. Coba lambaikan tangan yang berdasarkan perasaan. Oh puji Tuhan, gak apa-apa, yang penting dibaca. Intinya, bagaimana mungkin kita taat sama Tuhan kalau buku manualnya nggak pernah dibaca, kan begitu? Ya, baca aja.
Cuma sering saya bilang kalau bacanya lompat-lompat takutnya saudara kaget. Baru buka Kejadian, dunia diciptakan, lompat ke Wahyu, akhir zaman. Ya maksudnya yang penting Alkitabnya dibaca. Kenapa saudara? Isunya begini, Galatia. Next slide. Ya. Maaf, Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang yang pada akhirnya melenceng dari rancangan Tuhan adalah orang yang mengandalkan kekuatan dan pengertian sendiri. Ayat 6, baca sama-sama. 3, 2, ya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Coba sekali lagi, senggol kiri kanan, bilang sama dia, taat. Bilang. Ya, saudara, harus taat. Saudara kalau mau belajar ketaatan, nggak bukan kalau saudara masih sempat kenal dengan mendiang gembala sidang kita, pendeta Yesaya Pariaji. Wah, gembala sidang. Kenapa saya bangga sekali menjadi orang Tiberias? Karena gembala sidang kita orangnya taatnya minta ampun. Ya, orangnya taatnya minta ampun. Maka rekan-rekan, khususnya para pengerja, harus belajar hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang menjadi cirinya kita. Orang Tiberias, saudara tahu ya, boleh cek. Orang Tiberias dari dulu dikenal dengan cap orang-orang yang hidup kudus. Makanya saudara harus hidup dalam ketaatan. Kenapa? Karena kalau saudara hidup dalam ketaatan, maka percayalah segala yang terbaik dari sorga Tuhan akan berikan kepada setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba lihat kiri kanan, tanya sama dia. Masih cinta gak sama Tuhan? Bilang. Iya, saudara, taat itu dibuktikan dengan cinta kita pada Tuhan. Sekali lagi isunya begini. Ada banyak orang Kristen, rekan-rekan muda, yang semangat di awal. Waktu pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan, yang sudah lahir baru. Sekali lagi, lambaikan tangan. Sudah lahir baru. Saudara ingat waktu pertama kali lahir baru? Nyanyi sedikit air mata mengalir. Semua firman Tuhan, Alkitab aja dia baca semua. Dia praktekkan semua. Kejadian sampai dengan Wahyu. Jangankan Wahyu, kamus dan peta pun dia baca. Waktu pertama kali bertobat. Tetapi nggak tahu kenapa sekarang, gara-gara kesibukan, gara-gara kecewa, sakit hati, pada akhirnya semangatnya mulai meredup. Galatia, yuk silakan. Makanya Paulus pernah kasih peringatan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah apa? Memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Intinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa lihat kenapa Yusuf pada akhirnya menjadi anak muda yang berhasil. Yang pertama karena taat pada Tuhan. Dan saya percaya setiap saudara, ingat ya, skill dan kompetensimu akan membuat engkau cepat sukses. Saya ulang. Kalau engkau punya skill, engkau punya kompetensi, akan membuat engkau cepat sukses. Percaya sama saya. Tetapi kalau engkau beriman taat sama Tuhan, kesuksesanmu itu akan bertahan jauh lebih lama. Nangkep ya? Artinya kalau engkau memang jago, engkau memang pintar, maka itu naiknya cepat. Kerja dimanapun cepat naiknya kok. Tetapi kalau hatimu menjauh dari Tuhan, lihat ya, apa yang Tuhan percayakan itu, pekerjaanmu itu akan bertahan lebih lama. Tapi kalau hati kita menjauh dari Tuhan, engkau hidupmu bagai gelombang, kadang naik, kadang turun. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, jaga iman, jaga ketaatan, tetap berbuat benar walaupun tidak ada orang yang melihat. Ya, makanya hati ini harus selalu tetap melekat pada Tuhan. Harus tetap berhubungan, ya, punya waktu yang intim dengan Tuhan. Makanya saya suka lagu lama, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Makanya saudara, saya benar-benar berdoa supaya setiap rekan-rekan muda Boanerges yang hadir di tempat ini punya hubungan yang intim, yang manis dengan Tuhan, sampai pada akhirnya dengan matamu sendiri engkau melihat satu persatu janji Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupanmu. Angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa rancanganmu yang terbaik atasku
pasti tergenapi. Hari ini kami berkomitmen untuk tetap terus ikut dan taat firman-Mu sampai mata kami melihat semua janji-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Berikutnya slide silakan. Yang kedua, coba lihat ayat 39 dan 40 dari Kejadian pasalnya yang ke-41. Dikatakan demikian. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah, Yusuflah maksudnya, ini kata Firaun, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Artinya Firaun kasih kuasa semua kepada Yusuf. Alasannya coba lihat ayat 39 itu. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau Yusuf. Saudara, kalau engkau mau punya masa depan yang indah, meraih segala janji firman Tuhan, yang kedua kuncinya, slide silakan boleh. Ya, asah dirimu. Ya, beriman bagus. Saya percaya orang muda Kristen harus beriman. Tetapi apa yang terjadi kalau engkau beriman, aku percaya aku bisa mengerjakan UTS, UAS, aku percaya bisa masuk universitas negeri, tetapi tidak pernah belajar. Kenapa nggak pernah belajar? Tuhan akan melakukan semuanya. Saudara, itu namanya curang. Ya, asah diri kita. Makanya saudara harus tahu talentanya. Ini saya tidak akan jelaskan panjang, tapi hanya sekedar informasi aja, boleh kasih lihat. Saudara, ini talenta loh. Coba kita lihat dulu ya. Anda punya nggak talenta di antara yang ada ini? Talenta komunikasi misalnya apa? Ya, bicara, menulis, jago mempengaruhi orang. Ya. Mungkin Anda punya talenta mengajar, membimbing, talenta kepemimpinan, mimpin, begitu kan? Talenta administrasi, manajemen, nggak semua orang bisa loh. Ya. Talenta seni, musik, talenta teknologi digital. Apalagi talenta pelayanan, keramat tamahan. Anda pikir itu asyar-asyar di depan, itu talenta khusus. Anda bisa bayangkan, dia mungkin lagi punya masalah, ngelihat Anda, dia harus tetap tersenyum. Ya. Talenta berpikir analitis, talenta wirausaha, entrepreneur, begitu kan? Talenta kerohanian, doa, penginjilan, pengembalaan. Intinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apapun talenta yang Tuhan kasih, asah itu. Ya, harus diasah. Nggak boleh didiamin saja. Kita pasti pernah tahu kan perumpamaan tentang talenta. Orang yang sembunyikan talentanya pada akhirnya Tuhan akan tagih. Dan Tuhan pada akhirnya akan bilang kepada orang yang tidak mengasah talentanya, hai hambaku yang jahat. Harus sadar tahu talentanya. Ya. Coba saudara, saya mau tanya, tahu nggak talentanya? Saya sadar sekali talenta saya. Ya. Di antara tadi, satu talenta yang tidak pernah mungkin saya miliki adalah talenta musik. Makanya dulu saudara, saya itu dalam pelayanan gereja ini, saya mungkin ya, dulu pernah disuruh jadi WL, tapi saya tolak. Bukan karena saya nolak-nolak pelayanan, bukan. Karena saya sadar suara saya itu ngomong-ngomong terlalu seperti malaikat. Saking mirip malaikat, kadang-kadang gak masuk sama musik. Ya, tapi pada akhirnya saya pernah melayani sebagai WL. Satu-satunya tempat saya melayani di Tiberias sebagai WL adalah WL pemakaman. Karena kalau pemakaman sudah pasti tidak ada yang protes. Tetapi ini yang saya mau bilang rekan-rekan. Ingat ya, engkau harus asah talentamu. Jangan pernah mundur sebelum coba. Saya begitu. Kenapa saya mau lakuin? Minimal pernah nyoba dan sadar. Karena kalau engkau tidak pernah mengasah talentamu, maka percayalah, ke depannya engkau akan tergusur. Sudah tahu kan sekarang ini eranya AI? Anda bisa bayangkan, pasti pernah lihat kan di TikTok, ada seorang musisi, dia buka aplikasi AI, dia bilang begini, tolong buatkan lirik lagu tentang cinta. Keluar liriknya, dia masukkan lagi ke aplikasi AI yang lain, dia bilang tolong buatkan nadanya, tolong buatkan instrumennya dalam waktu 7 menit. Jadi satu lagu yang siap diedarkan. Tanpa berpikir panjang. Ini yang saya mau bilang. Kalau kita gini-gini saja, jangan kaget nanti kalau peranmu akan digantikan oleh mesin.
Tetapi saya percaya sesuai dengan kata Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan kepada gembala sidang kita, di akhir zaman nanti akan ada banyak yang bergejolak. Saya percaya siapa yang bergejolak? Yang pertama, orang yang tidak dalam Yesus. Yang kedua, orang-orang yang hidupnya maunya gitu-gitu saja, yang tidak mau berkembang. Mereka akan bergejolak. Tetapi kita juga percaya bahwa yang ada minyak anggur nanti tidak akan pernah dirusakkan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya coba lihat kata-katanya. Ingat ya, apa yang kamu beri makan akan menjadi besar dan menguasaimu. Jangan beri makan pada halusinasimu. Beri makan visimu untuk masa depan. Banyak sekarang orang, soalnya rekan-rekan muda tuh yang halunya minta ampun. Wih, pengen jadi A, pengen jadi B, pengen jadi C, berhayal terus di situ, tanpa melakukan apapun. Makanya saudara, ingat asah diri kita. Saya sering kasih tips buat rekan-rekan muda, saya bilang begini, minimal ya, satu minggu nih, 10 menit saja engkau luangkan waktumu untuk belajar sesuatu yang baru, yang engkau rasa nanti mungkin akan berguna untuk masa depanmu. Belajar. Ya, harus belajar. Saya ini mungkin rekan-rekan tahu, saya ini lulusan S1 saya teologi, S2 saya teologi. Tetapi saya secara konsisten melakukan hal yang sama. Saya belajar sesuatu yang baru. Setiap minggu 10-15 menit saya belajar secara umum tentang psikologi. Dan sekarang saya mengajar untuk sertifikasi orang-orang yang mengambil sertifikasi psikologi. Yang saya mau sampaikan adalah begini, kadang-kadang Bapak Ibu rekan-rekan, saudara-saudara, Boanerges yang terkasih dalam Tuhan, engkau harus paksa dirimu sampai pada limitmu. Paksa belajar terus. Kalau engkau bergaul di antara 10 teman-temanmu, dan ternyata di antara 10 teman-temanmu engkau sudah yang paling pintar di situ, maka gantilah temanmu. Engkau butuh orang yang lebih tinggi lagi untuk semakin engkau diasah. Ya. Dan Yusuf melakukan itu. Yusuf itu banyak belajar dalam literatur Yahudi kuno. Yusuf belajar mulai dari di penjara dan lain-lain. Supaya apa? Supaya nanti makin terasa. Ini kuncinya. Ketika engkau mengasah dirimu, nggak enak. Benar nggak? Benar kan? Ketika engkau lagi sekolah kan nggak enak. Ketika engkau lagi latihan kan nggak enak. Yang pernah ikut olahraga lambaikan tangan? Lebih enak mana, pas lagi pertandingan atau pas lagi latihan? Hah? Enakan latihan. Latihan itu jauh lebih berat. Tim singer, mana tadi tim singer? Tim singer lebih enak pas lagi latihan apa pas lagi tampil? Enakan pas lagi tampil, udah langsung semua kan? Pas lagi latihan, salah, ulang. Bener kan? Diulang-ulang terus. Yang saya mau bilang begini, ketika engkau lagi latihan mengasah dirimu, nggak enak. Beneran gak enak. Tetapi engkau harus mempersiapkan diri. Kenapa? Karena nanti begitu kesempatan itu ada, ketika waktunya tiba, kalau engkau belum siap, maka kesempatan itu akan pergi. Maka latih dirimu. Yusuf melatih dirinya, dia jaga dirinya. Dan ketika kesempatan itu datang, maka dia sudah siap. Dan disitulah Tuhan angkat naik Yusuf. Karena Tuhan melihat Yusuf adalah orang yang dapat dipercaya. Saudara, tanamkan ini dalam otak setiap kita, bahwa saya adalah orang yang dapat dipercaya. Maka mulai sekarang, asah dirimu dengan baik, sampai nanti waktunya tiba, Tuhan akan angkat naik setiap kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, slide. Amsal 22 ayat yang ke-9. Dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cukup cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Makanya saudara harus, skillnya harus diasah. Slide berikut boleh. Kejadian pasal 47 ayat 12, yang terakhir poinnya, bagaimana supaya kita bisa bisa merancangkan masa depan yang indah bagi setiap kita. Kejadian 47 ayat 12. Setelah Yusuf jadi perdana menteri di Mesir, saudara-saudaranya datang lagi, karena saudara-saudaranya yang pernah mengkhianati dia kelaparan. Ayat 12 dikatakan, dan Yusuf memelihara siapa? Ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Pak Bu, lihat dulu semua ke depan. Rekan-rekan Boanerges, lihat ya.
Yang hianati Yusuf siapa? Saudara-saudaranya, betul ya? Waktu dia dihianati, wajar nggak kalau Yusuf sakit hati? Wajar. Tetapi ini yang saya mau bilang rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan. Seunik-uniknya keluargamu, mereka tetap keluarga. Poin yang ketiga, supaya engkau punya masa depan yang indah di hadapan Tuhan, slide. Hormati orang tuamu. Yusuf bisa saja benci kepada orang tuanya, ya, bisa saja dia benci, tetapi dia sadar bahwa itu adalah orang tuanya, dan tidak ada yang bisa memutuskan tali antara Yusuf dengan orang tuanya Yusuf. Orang tua Yusuf namanya adalah, puji Tuhan. Ulang ya, Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub punya 12 anak. Anak ke-11 namanya Yusuf. Berarti bapaknya Yusuf namanya adalah Yakub. Ini yang saya mau bilang rekan-rekan. Ketika Yusuf sudah sukses diberkati Tuhan, maka apa yang Yusuf lakukan? Dia tetap menghormati orang tuanya. Percayalah sama saya rekan-rekan, kalau engkau hormat dengan orang tuamu, maka engkau pasti punya masa depan yang indah. Sesuai dengan firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi. Ya, hormati mereka. Saya nggak bilang bahwa orang tua kita sempurna loh. Kadang-kadang ada salah-salahnya juga kan? Ya, mungkin orang tua yang saya maksud sini bukan hanya sekedar papa dan mama, tetapi siapapun yang membesarkanmu. Hormati mereka. Hormati mereka. Slide. Penutup. Saya undang worship leader, pemain musik. Rekan-rekan, ingat, hormati dan sayangi mereka yang mendoakanmu dalam sunyi ketika kau pun lupa berdoa. Ingat itu. Ya. Hormati sayangi mereka yang selalu mendoakanmu dalam sunyi ketika engkau pun lupa berdoa. Ketika engkau lagi dalam masa-masa yang gak enak, mereka yang berdoa untukmu. Maka hormati mereka. Saya gak tahu siapa itu. Jangan tunggu mereka pergi untuk bilang sayang. Karena penyesalan tidak pernah bisa memeluk. Ini yang saya mau bilang rekan-rekan. Hormati mereka yang selama ini membesarkanmu. Itu yang dilakukan sama Yusuf. Dia tahu memang hari-harinya pahit. Dia tahu dia pernah dihianati oleh kakak-kakaknya. Tetapi dia buang segala kesalahan itu. Dia tahu bahwa kalau saya hormati orang tua saya, kalau saya pada akhirnya bisa membuat bangga orang yang membesarkan saya, maka yakinlah berkat dari sorga tercurah. Rekan-rekan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tutup dengan sebuah cerita. Ada satu orang muda bertahun-tahun yang lalu pernah datang ke saya. Dia cerita begini, Pak Pendeta, saya ini sebenarnya punya satu kerinduan lagi. Saya ingin cepat-cepat menikah. Kenapa pengen cepat-cepat menikah? Ya, saya senang dengan pacar saya ini dan kami mau menikah. Tapi tahu nggak salah satu alasan terbesar saya mau menikah? Karena saya rindu dimarahin sama mertua saya nantinya. Kenapa dimarahin? Karena saya sudah bertahun-tahun tidak pernah dimarahin lagi oleh orang tua. Lalu saya ketawa waktu itu. Pas saya ketawa, saya tanya, kenapa bisa begitu? Iya Pak, jujur, saya tuh kadang-kadang ngelihat orang-orang muda lagi dimarahin sama orang tuanya. Saya iri loh Pak. Kenapa iri? Iya, saya tuh kalau ngelihat begitu, saya berharap saya bisa dimarahin lagi sama orang tua saya. Saya bahkan pernah berdoa, Tuhan kasih saya satu kesempatan lagi supaya saya bisa dimarahin orang tua saya walaupun dalam mimpi. Karena orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Ini yang saya mau bilang. Kalau masih ada orang tuamu sekarang ini, hormati mereka. Anda nggak tahu bagaimana mereka berjuang. Anda nggak tahu kan bagaimana orang tuamu harus mungkin saja dimaki sama atasannya di kantor. Anda nggak tahu bagaimana ibumu itu mereka menyimpan rasa deg-degan setiap kali engkau pulang terlambat. Dan ketika engkau pulang mereka marah, engkau bilang, mama saya tukang ngatur. Saudara, justru itu rasa sayang. Ini yang saya mau bilang. Engkau tidak akan pernah bisa sukses kalau engkau melupakan orang-orang yang mendoakanmu. Maka hari ini, yuk kita lihat siapa orang-orang yang selama ini menangis bersama kita. Nanti ketika engkau sukses diberkati Tuhan, ingat pesan saya boleh ya? Orang itulah yang berhak untuk merasakan sukacita bersamamu. Dan saya doa setiap rekan-rekan Boanerges di tempat ini,
Engkau punya masa depan yang indah. Karena Tuhan sayang banget sama setiap kita. Engkau punya masa depan yang indah. Dan Tuhan pasti akan tunjukkan satu persatu setiap rencana itu tergenapi. Untuk membuktikan bahwa kasih setia Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara kita mau angkat pujian ini. Peganglah tanganku, bukan dengan kekuatanku. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sore malam hari ini kami percaya bahwa rancangan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami tunduk, kami taat kepadamu, dan kami mau melihat bahwa rancangan Tuhan akan tergenapi. Tetapi Tuhan tahu bahwa kami tidak mungkin bisa berjalan sendirian. Itu sebabnya Tuhan, pegang terus tangan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Turunkan tangan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Bukan dengan kekuatanku, Amin. ku dapat jalani hidup Tanpa Tuhan yang di samping, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. katakan Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup. Katakan tanpa Tuhan, Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku, Amin. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Rekan-rekan Boanerges yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang punya masa depan yang indah. Coba saudara tepuk dadamu dan bilang, saya punya masa depan yang indah. Coba saudara bilang, tepuk dadamu dan bilang, hidupku tidak akan sia-sia. Bilang. Engkau ada di dunia ini untuk meninggalkan sebuah tanda, untuk meninggalkan sebuah cerita kepada orang-orang sekitarmu. Ingat itu baik-baik. Tetapi saudara yang terkasih, ada banyak orang yang semangat hanya di awal, pada akhirnya menyerah melihat keadaan, melihat kesibukannya masing-masing. Pada akhirnya mereka memilih mundur. Ini yang saya mau bilang saudara, tetap taat, tetap pandang janji Tuhan, jangan pernah mau mundur. Kenapa? Karena semakin besar rencana Tuhan yang ada dalammu, maka semakin banyak orang yang coba mengganggunya. Tetapi ketika engkau sadar bahwa tangan Tuhan yang kuat selalu menyertaimu, engkau akan tetap tersenyum karena engkau tahu tidak satupun kuasa yang dapat menjamah setiap kita. Tidak ada satupun kuasa yang dapat mengganggu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, hari ini izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan lihat anak-anak-Mu yang sore malam hari ini datang. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami punya masa depan yang indah. Kami punya rancangan yang terbaik dari Tuhan untuk digenapi dalam kehidupan kami. Tapi hari ini ya Tuhan, kami butuh Engkau untuk selalu memegang erat kami, untuk selalu memeluk kami, karena Engkau tahu kami tidak kuat. Kami punya banyak sekali kelemahan. Tetapi selama Engkau yang berjalan bersama kami akan baik-baik saja. Karena pengalaman hidupku mengajarkan, selama Engkau ada bersama kami,
maka tidak ada satupun kuasa yang dapat menggagalkan rencanamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Rasakan kasih Tuhan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu. Pandang Yuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan. dan berseru, Kami tidak kuat berjalan sendiri. Kami tahu ada penolong setiap kami. peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Yuk di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Di atas kepala, kasih tepuk tangan kemuliaan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, sebab di sore menjelang malam hari yang indah ini, kami telah dengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar dapat kami tanamkan dalam hati kami. Dan kiranya Tuhan Yesus berikan kami kekuatan, agar firman yang kami dengar dapat terus bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi setiap kami ya Bapa. Dan tak henti-hentinya kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang telah menyampaikan kemah firman-Mu. Bapak Pendeta Gary Tengker, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Bersama dengan istri, anak, seluruh keluarga, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Biar Tuhan Yesus selalu berikan ekstra kuasa, ekstra mukjizat, dan ekstra kekuatan. Agar selalu ada damai sejahtera di dalam pelayanan ya Bapak. Tiba saatnya Roh Kudus, kami mau siapkan hati kami untuk menerima yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami mau terus percaya tubuh dan darah Tuhan yang akan menyembuhkan, menyucikan, menguduskan, menyempurnakan setiap kami. Tapi sebelumnya ya Bapak, kami berikan yang terbaik melalui persembahan kami. Kuduskanlah persembahan kami agar menjadi berkat untuk pelebaran-pelebaran kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan sempat memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari saya memberi yang terbaik bersama-sama kita mau katakan. Amin. Silakan duduk kembali pemuda-pemudi Yesus. Saudara, selamat memberi yang terbaik. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Terus datang dengan hati mengucap syukur, sebab perbuatan Tuhan begitu indah di sepanjang hidup ini. Disyukur kami. Perbuatan-Mu di dalam hidupku membuatku kagum padamu. Kau berikan hidup-Mu untuk hapus dosaku. Begitu besar kasih-Mu pada terukku. Kata-Mu dan tak ternilai harta.
Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Kami ucapkan terima kasih untuk setiap rupiah persembahan saudara. Yesus gantikan berlipat-lipat kali ganda. Tiba saat kita boleh siapkan roti dan anggur yang akan didoakan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tetap dengan hati mengucap syukur, sama-sama sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau terima yang terbaik sebab tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami Allah. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari rekan-rekan, kita tundukkan kepala sejenak, siapkan hati untuk terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan sucimu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darahmu dengan mengucapkan namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Masa muda kami, masa muda yang kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi, tidak cabul. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga. Punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami tolak
dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya seluruh organ tubuh kami sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan untuk ucapkan perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana, sesuai perintah Tuhan kepada gembala sidang kami. Kami percaya bahwa darah Yesus meteraikan setiap kami, apapun yang kami kerjakan diberkati lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan, kami tolak hutang-hutang pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur telah terima yang terbaik itu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tetap bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita, sebab tubuh dan darah Tuhan menjadikan Yesus terlebih dahulu. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Luar biasa ya Tuhan. Maka hari ini kami juga percaya, kami mau mengurapi setiap pot, setiap tetes. Inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, muliakan manusia. Usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Rekan-rekan Bonerga silakan duduk. Dan silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulanmu? Di sini kalau ada yang kelas 3 SMP, 3 SMA, mulai sekarang doa. Mau masuk kampus yang mana, SMA yang mana, doa dari sekarang. Dan kau yang sekarang ini mungkin sedang menghadapi ujian, tengah semester atau akhir semester apapun itu, bawa dalam doa. Bicara sama Tuhan. Engkau yang tahun ini punya rencana besar, mungkin mau apa? Mau magang, mau pindah kota, mau pindah pekerjaan, bawa dalam doa. Sampaikan isi hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka yang tulis lembar doa. Tuhan berkati juga Niki Lagat, Tuhan berkati juga Diana Manik, diberkati juga Krisma Sigiro, diberkati juga Adung Luther, diberkati. Siapapun mereka yang manusia dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Doaku ya Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, yaitu rekan-rekan kaum muda, Boanerges, kami percaya ya Tuhan, bahwa kami ada di dunia ini, dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik sebagai seorang pelajar, mahasiswa, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang pelayan Tuhan. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan berkati, punya masa depan yang indah, akan memberi dampak bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Saudara, boleh angkat tangan sejenak, tetap duduk. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami pegang janji firman Tuhan sesuai Wahyu 6 ayat yang ke-6, bahwa yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Artinya kami dilindungi, disayang, diberkati sempurna oleh Tuhan Yesus. Kami percaya pengurapan-Mu selalu menyertai kami. Kami diangkat naik, tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, berkati selalu sehat sempurna dalam lindungan kuasa Tuhan.
ekstra kuasa, ekstra mujizat, bersama keluarga diberkati Tuhan. Youth leader kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati, Tuhan sayangi. Para pemimpin gereja kami, Bapak Dr. Aristo, diberkati Tuhan selalu. Bahkan juga Tuhan berkati setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat-Mu selalu tercurah bagi kami yang melayani. Hamba bersama istri anak-anak selalu dalam penyertaan-Mu. Juga worship leader Tuhan berkati. Itu Bung Predik Tuhan berkati, bersama Bung Geril diberkati, rekan-rekan pemain musik Bung Daniel Bagas diberkati, rekan-rekan singer, rekan-rekan choir diberkati Tuhan sempurna. Bahkan juga tim media, siapapun kami yang melayani Tuhan, kami percaya berkat-Mu selalu tercurah bagi setiap kami. Nanti ketika kami pulang dari tempat ini, dijauhkanlah kami dari segala yang buruk. Kami percaya bahwa perlindungan malaikat sorga selalu menyertai setiap kami. Tuhan mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menjadi pelaku, tetapi menjadi pemberita Injil Kerajaan sorga sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang dengan berkat, kami pulang bawa berkat dari sorga. Tiberias Tuhan, bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kekudusan dan keperkasaan dari Allah Bapa, cinta kasih yang murni dan tulus dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuasa mujizat dari Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kita, orang-orang kudusnya, tercurah untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Seindah pelangi utara, janji untuk masa depanku. Kau mengurapiku, penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terang di jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Seindah pelangi Tuhan, seindah pelangi ku tahu janji-Mu. Yang mendoakan silakan bangkit baru. Kau mengurapiku, penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terang di jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Puji nama Tuhan Yesus. Sampai berjumpa pada pertemuan ibadah selanjutnya. Shalom.